Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam mata kuliah PKMM di pertemuan kedua. Jangan lupa nanti di LMS-nya masuk ya. Silakan absen di sana. Oke, kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas ya? Nah, teaching skill itu atau keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus ya, yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Nah, indikatornya kalau menurut Wahyuni itu ada 8 untuk mengukur keterampilan mengajar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya, yang kedua keterampilan memberikan penguatan, yang ketiga keterampilan mengadakan variasi, yang keempat keterampilan menjelaskan, yang kelima keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang keenam keterampilan membimbing diskusi atau kelompok kecil, yang ketujuh keterampilan mengelola kelas, dan yang kedelapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, ini indikator yang memang harus dimiliki oleh guru, ya, baik guru, dosen maupun instruktur. Nah, jadi keterampilan membuka pembelajaran merupakan upaya guru dalam proses pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian peserta didik terpusat pada apa yang akan dipelajari. Gampangnya ini adalah tentang apersepsi, ya. Apersepsi itu sangat penting untuk dilakukan agar peserta didik mampu termotivasi ya, dan juga mampu memahami untuk apa itu dipelajari gitu ya, untuk apa mata pelajaran itu dipelajari. Nanti ada saya tambahkan link tambahannya untuk apersepsi ya, untuk khusus tentang apersepsi. Nanti yang membawakan materinya link saya yang mengisi Pak Fauzi. Oke, terus lanjut. Kegiatan untuk pembelajaran dimaknai secara luas, yaitu selain sebagai bentuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, juga sebagai salah satu upaya refleksi untuk menyimpulkan guna memberi pemahaman yang menyeluruh kepada peserta didik mengenai proses dan hasil pembelajaran yang telah dilakukan saat itu. Nah, menutup pembelajaran ini berarti juga selain mengakhiri kegiatan pembelajaran, juga mengevaluasi pembelajarannya. Jadi ada refleksi guru, dan refleksi guru ini sangat penting teman-teman semua. Kenapa sangat penting? Agar kita bisa memahami sebenarnya pemahaman yang akan kita sampaikan kepada siswa itu bisa masuk atau tidak, bisa diterima atau tidak oleh siswa. Nah, juga kita bisa memahami di mana kekurangan-kekurangan guru ataupun dosen ataupun instruktur dalam melaksanakan pembelajaran, mengelola kegiatan, proses kegiatan belajar mengajar, proses KBM. Nah, tujuan kegiatan membuka pelajaran, ya, membuka pelajaran. Yang pertama untuk membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik. Yang kedua untuk menyiapkan mental peserta didik untuk memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang ketiga, agar peserta didik memahami kegiatan pembelajaran secara utuh. Yang keempat, untuk mengingatkan peserta didik akan hubungan antara pengalaman, pengetahuan yang sudah dimiliki, diketahui dengan yang akan dipelajarinya. Yang kelima, untuk memberikan gambaran tentang pendekatan atau metode yang akan diterapkan pada proses belajar mengajar. Oke, intinya adalah teman-teman harus bisa memahami tentang apersepsi. Ya, selain muatan-muatan salam, pembuka dan lain-lainnya, ya, tentang spiritual, ya, tentang pemahaman spiritual yang di awal harus ada salam, pembuka, doa, dan sebagainya. Teman-teman juga harus memahami tentang apersepsi, dan ini sangat penting dalam
uh, uh, kegiatan kita atau profesi kita sebagai guru. Nah, komponen keterampilan membuka pelajaran, yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua melakukan apersepsi, ketiga memberikan motivasi, keempat menyampaikan tujuan pembelajaran, kelima menyampaikan KI dan KD, keenam membuat kaitan, ketujuh menyampaikan lingkup penilaian, dan kedelapan memberikan acuan. Adapun kalau tadi adalah kegiatan pembuka, adapun kegiatan penutup. Nah, tujuan untuk kegiatan menutup pembelajaran adalah yang pertama untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan. Jadi diharapkan siswa atau peserta didik kita memahami konsep, ya, pemahaman konsep yang benar tentang materi yang akan diajarkan. Yang kedua, agar memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru. Yang keempat, untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai peserta didik. Nah, komponen keterampilan untuk itu apa aja? Komponen keterampilan untuk pelajaran, yang pertama adalah peserta didik mampu membuat resume. Jadi yang pertama adalah membuat resume. Yang kedua adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, maka diharapkan peserta didik mampu memahami dalam soal-soal yang diberikan. Yang ketiga, memberikan penekanan. Yang keempat adalah refleksi. Yang kelima, melakukan penilaian atau umpan balik. Yang keempat, memberikan apresiasi. Yang ketujuh, memberikan PR. Yang kedelapan, menutup dengan doa. Oke, jadi keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematika runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain sehingga tercapailah suatu pemahaman yang utuh yang diinginkan. Teman-teman harus dipahami bahwasanya proses kegiatan belajar mengajar itu adalah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Ini harus dipahami. Jadi proses komunikasi itu ada yang komunikasi searah, ada yang komunikasi dua arah, dan ada yang komunikasi banyak arah. Nah, semua itu tergantung dari kebutuhan materi atau kebutuhan proses KBM-nya. Jadi keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran juga memerlukan hal yang lain seperti gerakan atau mimik wajah, gerak tangan dan sebagainya, termasuk media pembelajaran, agar tadi komunikasi tadi berjalan dengan baik. Baik itu komunikasi searah, komunikasi dua arah, maupun komunikasi banyak arah. Tergantung nanti kebutuhan dari teman-teman apa. Nah, komponen keterampilan menjelaskan, yang pertama adalah gerakan dan gaya mengajar yang bervariasi. Jadi teman-teman harus punya tekstur tubuh, ya, harus punya gaya yang memang bervariasi, yang itu tidak membosankan, ya. Dan itu sangat penting sehingga siswa mampu menghormati, menghargai, dan menerima pemaparan dari teman-teman sebagai guru. Ya. Yang kedua ada intonasi suara, ya, jangan datar-datar aja, ya, walaupun hidup itu, nah namanya hidup kan harus ada yang itu ya, naik turunnya. Intonasi suara juga sama. Jadi harus ada intonasi suara yang tepat. Teman-teman harus menekankan pada satu pemahaman yang akan diberikan dan melembutkan pada cerita yang lain. Bahkan kalau perlu memang teman-teman harus menyisipkan cerita-cerita atau
yang mungkin berhubungan dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman sebagai guru. Ya. Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Ingat, ekspresi wajah merupakan bagian dari bentuk komunikasi. Ya. Jangan memberikan ekspresi wajah yang datar atau bermuka masam dan sebagainya. Banyak sekali film-film atau video-video yang bisa kita pelajari, ya. Misalkan Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, atau film-film yang lain itu bagus sekali yang teman-teman bisa pelajari. Yang keempat adalah pandangan ke arah peserta didik. Ya, fokuslah pada peserta didik. Ya, jangan jangan sampai teman-teman pandangannya kosong, ya, atau pandangannya hanya terlihat seperti tidak memperhatikan peserta didik karena mungkin grogi atau apa, atau jangan sibuk dengan pandangan sendiri. Misalkan teman-teman sedang fokus pada materi, tapi teman-teman melupakan peserta didik, itu jangan. Komunikasi itu penting, ya. Ingat, proses mengajar adalah proses berkomunikasi. Proses mengajar, kegiatan belajar mengajar adalah proses berkomunikasi. Maka ini sangat penting sekali teman-teman melakukan memberikan pandangan ke arah peserta didik. Walaupun teman-teman sedang menulis di papan tulis. Nah, sambil sekali-sekali teman-teman berkomunikasi dengan siswa, dengan peserta didik, sambil menulis, sambil terus berkomunikasi sehingga bisa dipahami oleh peserta didik. Yang kelima adalah pemenggalan frase secara tepat. Ya. Frase kalimat ini penting sehingga siswa dapat memahami dengan jelas. Jangan sampai kita tidak tepat menetapkan menggunakan kalau dalam tanda baca, ya berarti tanda bacanya, misalkan koma, titik dan sebagainya, atau meletakkan tanda baca di mana. Nah, sama juga ketika itu diucapkan, maka frasenya harus jelas. Jangan membuat atau menggunakan kalimat-kalimat yang itu ambigu, ya, yang berpotensi untuk merusak pemahaman siswa. Yang keenam adalah memberikan waktu senyap dalam berbicara, ya, sehingga siswa bisa fokus, ya, bisa fokus pada pembicaraan yang dilakukan oleh guru. Yang ketujuh, memberikan penekanan pada butir-butir yang penting. Jadi tadi ada intonasi suara dan juga ada penekanan pada butir-butir yang penting. Pada konsep, ya, yang akan diajarkan, sehingga dari penekanan ini pemahaman konsep yang akan diberikan menjadi jelas. Oke, tujuan kegiatan menjelaskan adalah yang pertama agar membuat peserta didik berpikir logis, kritis dan sistematis. Ya. Yang kedua adalah untuk menanamkan sikap berpikir positif dan konstruktif pada peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan pengertian dan pemahaman pembelajaran yang akan dialami oleh peserta didik sehingga menghindari multitafsir. Yang keempat, untuk melatih peserta didik mandiri dalam proses belajar dan dapat menentukan keputusan. Yang kelima, untuk melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah. Oke, kita lanjut. Keterampilan mengadakan variasi. Ya. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan variasi metode pembelajaran yang tepat. Nah, penggunaan metode pembelajaran ini tidak bisa dikatakan metode A lebih baik daripada metode B. Nah, itu tergantung dari kebutuhan penyampaian materi dan kebutuhan proses kegiatan belajar mengajar. Tentu tidak semua metode permainan harus digunakan metode permainan, dan tidak juga harus semuanya setiap kali pembelajaran menggunakan cooperative learning, dan tidak juga setiap pembelajaran harus menggunakan individual learning. Tapi bagaimana teman-teman bisa mengkombinasikan, memvariasikan dan memilih metode pembelajaran
model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat pada saat pembelajaran proses KBM, pada saat proses KBM sesuai dengan kebutuhan yang tentunya teman-teman sudah memikirkan apa yang tepat untuk materi yang akan disampaikan. Misalkan dengan menggunakan eksperimen atau dengan menggunakan cooperative learning dicampur dengan eksperimen, atau hanya menggunakan metode-metode yang memang individual. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah variasi performa. Ya, di sini maksudnya adalah agar kita sebagai guru tidak kaku dalam mengajar. Ya, boleh. Intinya gini. Guru mengajar itu sisi menyampaikan materi itu sekitar 40% saja. Selebihnya itu adalah entertain teman-teman sebagai guru. Ya, bagaimana mengkondisikan siswa itu adalah bagian dari performa. Jadi bisa saja teman-teman sambil menjelaskan, sambil berkomunikasi, sekali-sekali relaksasi dan bercanda, sekali-sekali serius, tergantung kebutuhan dari pembelajaran, sehingga siswa tidak bosan atau siswa mampu dan mau belajar dengan guru yang ideal seperti itu. Jadi tidak merasa tertekan, dia belajar dengan tenang dan bahagia. Yang ketiga adalah variasi intonasi, ya. Intonasi dari suara. Kadang ditekan suaranya, ada penekanan, kadang dibuat rileks, dan seterusnya. Yang keempat adalah variasi pola interaksi. Nah, ini tadi. Semua itu tergantung dari kebutuhan proses KBM yang teman-teman akan lakukan. Ya, tergantung materinya dan proses KBM. Yang kelima adalah variasi umpan balik. Tentu beda, misalkan kita menggunakan metode demonstrasi dengan metode eksperimen. Ya, kira-kira gitu. Yang keenam adalah variasi media. Ya, media yang terbaik, umpan balik yang terbaik, mengajar yang terbaik adalah yang bisa dipahami oleh siswa. Komunikasi yang terbaik, bahasa yang terbaik, performa yang terbaik adalah yang bisa dipahami oleh siswa. Bukan yang terasa hebat tapi tidak dipahami oleh siswa. Tapi bahasa yang terbaik, komunikasi yang terbaik adalah apa yang bisa dipahami oleh siswa. Nah, variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pembelajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu variasi dalam cara mengajar guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran, dan variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Nah, itu semua tergantung kebutuhan teman-teman. Contoh gini, kalau kita belajar masak misalkan, dulu ada chef yang dari Jepang, Hanada, udah meninggal kayaknya. Dia selalu mengatakan, ibu-ibu, nah, sekarang kita akan siapkan teri filet. Kita akan memfilet ikan teri. Nah, pertama kita ambil pisau mikro, ya. Nah, kita filet ikan terinya, kita buang tulangnya, kita ambil bumbu dan kita masak. Nah, ini metode demonstrasi yang hanya diperagakan oleh masternya, ya, master chef, chefnya, ya, oleh instrukturnya. Tentu beda dengan metode eksperimen seperti misalkan master chef anak misalkan. Ya, ini adalah masakannya, silakan, ini adalah filet teri sambal asam manis, silakan gitu ya. Nah, silakan dicicipi. Nah, silakan lihat teksturnya dan silakan dibuat serupa. Ya, dimulai dari sekarang. Nah, silakan. Nah, itu tentu berbeda kebutuhan dari dua contoh tadi, dari dua contoh metode pembelajaran tadi, yang satu demonstrasi, yang Chef Kanada, yang satu eksperimen, yang Master Chef Indonesia, misalkan, tentu berbeda. Nah, ini semua tergantung dari kebutuhan dan segmennya. Nah,
penentuan kebutuhan dan segmennya itulah yang harus teman-teman sebagai guru, sebagai instruktur, sebagai dosen yang menentukan. Jadi semua itu tergantung dari kebutuhannya. Nah, tujuan mengadakan variasi adalah yang pertama, agar membuat peserta didik berpikir logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua, untuk menanamkan sikap berpikir positif dan konstruktif peserta didik. Yang ketiga, untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang akan dialami oleh peserta didik sehingga menghindari multitafsir. Yang keempat, untuk melatih peserta didik mandiri dalam proses belajar dan dapat menentukan keputusan. Yang kelima, untuk melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, berikutnya adalah keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan pembelajaran dengan cara menggali kemampuan proses berpikir peserta didik. Komponen keterampilan bermakna, yang pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan tegas. Yang kedua, pertanyaan sesuai dengan tema pembelajaran. Yang ketiga, memusatkan perhatian peserta didik. Yang keempat, pertanyaan tersebar ke seluruh peserta didik. Yang kelima adalah pertanyaan runtun dan berjenjang. Yang keenam, menunjukkan sikap antusias atas jawaban peserta didik. Yang ketujuh, memberikan waktu kepada peserta didik untuk berpikir. Yang kedelapan, mendorong terjadinya interaksi antara peserta didik. Nah, tujuan kegiatan bertanya ini adalah pertama, agar memusatkan perhatian dan membangun motivasi peserta didik terhadap masalah atau isu-isu pokok pembelajaran. Yang kedua, agar membangkitkan rasa ingin tahu, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk mencari, menggali sumber-sumber pembelajaran yang lebih luas dan bervariasi. Yang ketiga, agar memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat atau pemahaman yang dibentuknya. Yang keempat, agar terbiasa menanggapi pernyataan teman atau pernyataan guru. Yang kelima, untuk menstrukturkan tugas-tugas dan kegiatan belajar, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif. Yang keenam, untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, sebab pada hakikatnya berpikir sendiri adalah bertanya. Yang ketujuh, untuk meningkatkan partisipasi peserta didik secara penuh pada proses pembelajaran yang diikutinya. Yang kedelapan, untuk mendiagnosis kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Dan berikutnya adalah untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdiskusi. Oke, kita juga harus punya keterampilan membimbing diskusi, ya. Jadi melalui diskusi, peserta didik didorong untuk atau dikondisikan untuk belajar, ya, mengumpulkan pendapatnya, belajar aktif, belajar saling menghargai, menanamkan rasa empati, dan berlatih bersikap positif. Nah, komponen keterampilan membimbing diskusi yaitu satu, menjelaskan langkah-langkah diskusi. Yang kedua, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan tema diskusi. Yang ketiga, memperluas masalah atau urutan pendapat. Keempat, menganalisis pandangan peserta didik. Yang kelima, meningkatkan urunan pikir peserta didik. Yang keenam, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif. Berikutnya, 7, memberikan dukungan penguatan, dan ke-8, menutup diskusi. Nah, jadi tujuan kegiatan diskusi jadinya apa? Tujuan kegiatannya adalah untuk memupuk sikap toleransi. Setiap peserta didik diwajibkan harus saling menghargai pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta diskusi. Yang kedua, untuk memupuk kegiatan demokrasi. Setiap peserta didik secara bebas dan bertanggung jawab demokratif, setiap peserta didik secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengungkapkan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, agar menumbuhkan rasa percaya diri dengan kebiasaan berargumentasi yang dilakukan antara sesama teman dan kelompok diskusi, akan mendorong keberanian dan terbentuknya rasa percaya diri dalam mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Yang keempat adalah untuk mendorong pembelajaran secara aktif. Peserta didik dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tapi juga melalui kerjasama dalam kelompok berdiskusi peserta didik satu dengan yang lainnya, ya.
dan belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya, belajar memecahkan masalah. Yang berikutnya adalah keterampilan kelompok kecil dan perorangan. Jadi pada hakikatnya proses pembelajaran dilakukan bersifat individual, namun bisa juga dilakukan secara klasikal, tapi harus memperhatikan kebutuhan personal peserta didik. Ya. Jadi pada dasarnya proses pembelajaran itu individual, tapi juga bisa dilakukan secara klasikal atau secara berkelompok atau kooperatif, ya kooperatif learning. Apa saja? Yang pertama, kelompok kecil, jumlah anggota kelompok belajar sangat terbatas, misalkan 3-8 orang. Jika dalam satu kelas ada 30 peserta, maka bila ingin menerapkan pembelajaran kelompok kecil yang ideal, tinggal dibagi rata saja ya, kira-kira jumlahnya seimbang. Ketiga, perorangan, yaitu sesuai dengan nama perorangan, jika dalam satu kelas ada 30, berarti guru harus mampu melayani peserta didik secara individu untuk ke-30 orang tersebut. Jadi, tadi pada hakikatnya tadi pembelajaran itu sifatnya adalah individual, tapi kita bisa membuat pembelajaran itu menjadi klasikal atau cooperative learning. Nah, tujuan kelompok kecil dan perorangan yaitu agar dapat mendiagnosa kesulitan belajar peserta didik secara akurat. Maka guru harus mencermati atau meneliti permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik melalui pendekatan kelompok kecil, ya, dan perorangan. Jadi biasanya peserta didik itu akan mudah dan bebas menyampaikan permasalahan-permasalahan belajarnya, sehingga guru akan dapat menyimpulkan kesulitannya yang dihadapi oleh siswa dan memberikan alternatif solusi pemecahan yang nanti akan diberikan oleh guru. Jadi komponennya apa saja dalam keterampilan mengajar kelompok kelas kecil dan perorangan? Pertama adalah mengidentifikasi tema pembelajaran. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, memberikan kulminasi. Keempat, mengenal secara personal. Kelima, mendorong peserta didik untuk menyelesaikan tugas belajarnya dengan memberikan nasihat, ujian, dan motivasi belajar yang kuat. Keenam, mengembangkan bahan belajar mandiri. Nah, berikutnya adalah keterampilan apa saja yang harus dimiliki guru. Yang berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas, yaitu keterampilan mengkondisikan atau menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondusif, yaitu pengelolaan kelas, baik melakukan pendekatan otoriter, permisif, maupun modifikasi tingkah laku yang selalu ditujukan pada upaya menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat. Nah, keterampilan mengelola kelas berdasarkan pendekatannya bisa, yang pertama adalah pendekatan otoriter atau disiplin, yang kedua adalah pendekatan permisif atau bebas, aman, nyaman, tanpa merasa takut dan tertekan. Yang ketiga, pendekatan modifikasi tingkah laku, perubahan tingkah laku yang bersifat positif. Nah, tujuan kegiatan mengelola kelas itu apa? Pertama, agar peserta didik mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku. Kedua, agar selalu mengembangkan keterampilan pengajarannya. Yang ketiga, agar peserta didik sadar akan kebutuhannya. Yang keempat, untuk menumbuhkan rasa kewajiban peserta didik dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, untuk mengembangkan tanggung jawab belajar peserta didik. Yang keenam, untuk memberi respon efektif terhadap peserta didik. Dan komponennya apa saja? Yang pertama, bersikap adil, ya, bagi seluruh peserta. Dua, menunjukkan sifat responsif dan antusias. Tiga, pembelajaran berjalan dengan kondusif. Empat, memberi petunjuk yang jelas. Lima, menjalankan disiplin dengan tegas. Keenam, mengatasi tingkah laku peserta didik yang bermasalah. Ketujuh, memberikan teguran edukatif. Berikutnya adalah keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement, yaitu untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Ya. Yang kedua, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi peserta didik. Yang ketiga, agar memudahkan peserta didik belajar.
Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Kelima, agar memelihara iklim kelas yang kondusif. Keenam, untuk mengontrol dan memelihara tingkah laku peserta didik yang kurang positif. Jadi komponen keterampilan memberi penguatan itu adalah memberi penguatan verbal, baik kata ataupun kalimat, memberi penguatan gerak badan, ya, menunjukkan kehangatan dan keantusiasan, memberi penguatan dengan cara mendekati, ya, memberi penguatan tanpa menunda, memberi penguatan pada kelompok peserta didik, memberi penguatan kepada pribadi tertentu, memberi penguatan secara bermakna, dan menghindari atau tidak memberi respon yang negatif. Yang berikutnya adalah keterampilan menggunakan media atau alat peraga. Ya. Agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna, ya, berikutnya adalah untuk mempermudah bagi guru dalam menyampaikan informasi, ya, materi peserta didik. Berikutnya adalah untuk mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang disampaikan. Lalu untuk mendorong rasa keingintahuan peserta didik, ya, untuk menghindari salah pengertian atau salah tafsir, salah paham, dan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik agar bisa dan mau belajar secara mandiri. Jadi pada intinya penggunaan media pembelajaran bukan terletak pada canggih atau sulitnya atau bagusnya media pembelajaran tersebut, tapi terletak pada kemudahan memahami materi dari media pembelajaran tersebut. Karena media pembelajaran adalah alat komunikasi, ya. Alat komunikasi yang terbaik adalah alat komunikasi yang mudah dipahami, ya. Jadi pada intinya penggunaan media pembelajaran harus bisa memuat pemahaman yang mudah bagi peserta didik. Nah, nanti saya ada video yang membahas tentang media pembelajaran di YouTube saya, silahkan nanti disimak, ya. Oke, berikutnya adalah komponen keterampilan menggunakan media, yaitu penggunaan media dan alat peraga. Media yang digunakan sesuai dengan materi, lalu digunakan tentunya dengan efektif, dan melibatkan peserta didik. Ya. Media sesuai dengan karakter peserta didik. Media yang digunakan juga menambah rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi ajar. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada gelombang dan channel yang sama pada episode yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.